Tuhan. Haleluya. Nama saya Riko Manansang. Saya bersyukur ada di tempat ini, melihat Bapak Ibu yang penuh sukacita. Wow, saya percaya apapun masalahmu, jangan diingat. Ingatlah menyembah Tuhan. Karena waktu saudara datang sini, ingat masalah, saudara tidak bisa menyembah. Hilangkan, nanti pulang juga hilang. Tuhan berikan jalan keluar ya. Dan nama saya Riko Manansang, istri saya dari Ambon, Filipina. Baik, hari ini saya mau bicara tentang memiliki dan mewariskan. Sama-sama katakan memiliki dan mewariskan. Apa yang saudara punya, pasti saudara akan wariskan kepada anak-anak saudara. Tapi kalau kita memiliki yang jahat, pasti mewarisi yang jahat. Karena kita harus jadi teladan yang baik, makanya harus memiliki yang baik. Sama-sama katakan saya harus memiliki yang baik. Saya harus memiliki yang benar. Sehingga waktu kita memiliki yang baik dan benar, kita bisa mewarisi itu kepada orang. Anak-anak kita khususnya. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9 begini. Inilah perintah. Sama-sama katakan inilah perintah. Ya, perintah dari mana? Yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Ini Musa berkata kepada bangsa Israel. Berarti apa yang Musa bicara itu asalnya dari Tuhan. Amin. Karena Musa adalah satu nabi dari Tuhan. Maka orang-orang pilihan pasti dilindungi Tuhan. Sehingga Tuhan Musa berkata kepada orang-orang Israel, inilah perintah. Perintah itu harus dilakukan. Apa yang dilakukan? Ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan. Jadi kalau perintah tidak dilakukan pasti ada hukumannya. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi perintah ini ada untungnya, ada hasilnya, supaya anak-anak dan cucu kita juga akan mendapat berkat dari Tuhan. Asalkan taat setia kepada perintah Tuhan. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan takut melanggar firman Tuhan. Itu pengetahuan kita. Karena asumsi manusia biasa begini, orang yang menerima informasi banyak dianggap dia berhikmat. Ya, orang menerima informasi yang banyak dianggap dia berhikmat. Tapi bisa dibilang dia berhikmat kalau dia melakukannya. Amin. Saudara terima firman Tuhan, baca tapi tidak pernah melakukan, bukan hikmat yang saudara. Itu cuma pengetahuan. Betul apa betul? Kalau saya duduk di belakang saya percaya. Amin. Sekali lagi, kita pinter Alkitab, firman Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan, itu hanya sekedar pengetahuan. Amin. Jadi hikmat itu adalah apa yang kita dapat informasi, itu yang kita lakukan. Itu hikmat. Ya, saudara dapat informasi. Kalau beli kulkas harus informasinya ada buku petunjuk. Saudara baca. Udah, saudara tidak lakukan, nggak akan hidup kulkas ini. Percuma beli kulkas. Ya dong? Kita dilahirkan untuk dapat informasi, untuk melakukan kasih Yesus. Ya, jadi supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Itu hikmat. Oh, saya dapat ini supaya aku lakukan yang benar, bukan yang salah. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu.
Orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan dan melakukan, dia bisa lanjut umur loh. Sekarang umur saya 66. Tahun depan bulan Februari 67. Saya berdoa Tuhan sampai 80 Jo. Orang Manado bilang sampai 80. Dan harus kuat. Jangan 80 sudah. Ya. Harus 80, harus kuat. Nah, banyak yang kita terima dari Tuhan yang baik harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Amin. Nah, perhatikan. Maka dengarlah hai orang Israel. Setelah kita dengar dan perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapannya, apa dikatakan? Yang warna merah itu apa katanya? Lakukan itu dengan setia. Saya baca bahasa aslinya, lakukan dengan setia. Kita melakukan yang benar dari Tuhan dan Tuhan mengawasi. Kita dengar dari Tuhan perintah, kita lakukan, Tuhan mengawasi. Kadang-kadang manusia, dia lakukan kalau ada gembala, dia lakukan kalau ada direktur, dia lakukan kalau ada yang perintah dia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sudah tahu kebenaran, tidak perlu dilihat orang. Saudara mau dinilai manusia atau dinilai Tuhan? Nilai manusia atau Tuhan? Yang bilang dinilai Tuhan tepuk tangan. Apa perlu saya tes lagi begini? Jadi sekali waktu hari Minggu ada anak bandel sekali, nakal sekali. Dia naik pohon kelapa. Dari atas pohon kelapa dia bilang, "Ma," mamanya lagi cuci beras. Kenapa kau Ucok? "Mama, Ucok minta uang." Minta apa? Hepengnya. "Ucok minta hepeng." "Aduh Ucok besok lah. Mama nggak punya hepeng." "Mama, Ucok minta hepeng. Kalau Mama nggak kasih hepeng, Ucok loncat dari pohon kelapa." "Aduh Ucok, turunlah kau. Besok aja Mama kasih." Bingung, tetap anaknya maksa. Lewat satpam. "Pak Satpam sini, tolong bujuk anak saya turun. Dia mau bunuh diri itu." Pak Satpam, kau Ucok turun, kau. Nggak mau. Sebelum Mama kasih hepeng, saya nggak mau turun. Kasih lagi. Polisi datang. Kau turun. Nggak, mau polisi mau siapa datang? Nggak mau turun. Bandel sekali ini Ucok ini. Tapi nggak ada di sini dia, nggak ada. Karena hari Minggu di sebelah rumahnya itu ada gereja Katolik. Jadi pastor lewat. Pastor ini mantan preman dulu. Jadi dia turun gini lewat, ketemu mamanya Ucok. "Aduh pastor, aduh tolong ini pastor, mungkin bisa dengar dengan pastor." "Kenapa Ibu?" "Anak saya mau bunuh diri karena saya nggak kasih duit." Mana dia? Loh, si Ucok lihat, wah si preman itu kan. Terus pastor bilang, "Ucok, cuma doa begitu." Ucok turun, minta ampun sama pastor. Tahu nggak pastor ngomong apa? "Ucok, kau turun, kalau tidak kau kupotong." Baik, jadi maka dengarlah hai orang Israel, lakukan dengan setia. Saudara baca Alkitab, lihat ketetapan-ketetapannya, lakukan dengan setia karena Tuhan mengawasi. Saudara tidak melakukan, Tuhan, "Kenapa hari ini kau tidak baca Alkitab?" Dia tahu, Yesus tahu apa yang sedang kita lakukan. Amin. Baca Alkitab dan berdoa. Pasti malaikat surga memagari kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lakukan itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Melakukan yang benar,
menyembah, baca Alkitab, berdoa, dan lakukan, kita akan mendapat apa? Keadaan kita akan baik. Pasti keadaan kita akan baik. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Saat itu orang Israel harus berkembang biak banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu, nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ayat yang keempat. Nah, akhirnya ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Amin. Ya. Jadi kita percaya kita punya Tuhan yang Esa di dalam Yesus Kristus. Jadi ada seorang, kalau saudara buka Instagram ya, kalau buka Instagram, namanya Kartika Berliana. Dia seorang presenter olahraga. Dia itu lulusan Usuluddin ilmu perbandingan agama di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta. Dia lulusan cum laude, pintar sekali orangnya. Dia punya pacar adalah murid bass. Saya ngajar bass yang advance ya. Dan murid saya ini ketemu sama Kartika ini. Dan Kartika bilang, dia Muslim ya. Gilian, ini murid bass saya namanya Gilian. Gilian, gue mau pacaran sama lu kalau lu bisa jawab pertanyaan gue. Ngerti ya sampai situ ya? Saya mau pacaran sama kamu kalau saya tanya kamu tentang Yesus, kamu bisa jawab, baru saya terima tembakanmu ya. Saya terima jadi pacarmu. Oh gitu, oke. Apa yang dia tanya selama ini? Dia kasih itu. Salah satu pertanyaannya adalah, kalau Tuhan Yesus itu tidak berdosa, Tuhan Yesus berdosa nggak? Ayo jawab dong. Tuhan Yesus berdosa nggak? Tuhan Yesus berdosa nggak? Nah, kalau Tuhan Yesus tidak berdosa, kenapa dia dibaptis? Kan baptisan itu tanda pertobatan seseorang. Berarti Tuhan Yesus berdosa, dia bertobat. Itu salah satu pertanyaannya. Dan saya tulis supaya si Gilian nih pacarnya bisa menjawab. Betul, 3 minggu kemudian mereka pacaran. Berarti jawabannya terjawab. Contoh ya, contoh. Semua nih Bapak ini. Coba lihat sini ya. Lampu nggak bisa terang ya. Nah, Pak, siapa Pak? Dorsen Tarigan, Pak. Dorsen Tarigan. Pak Dorsen Tarigan. Terima kasih Pak. Saya katakan Pak Dorsen Tarigan ini saudara sepupunya Pak Jokowi. Saudara percaya? Saya tanya sekali lagi ya. Pak Dorsen Tarigan ini saudara sepupunya Pak Jokowi. Saudara percaya? Ayo kompak dong. Percaya? Ini orang Yahudi ini. Yesus itu anak Allah? Tidak. Nah tiba-tiba Pak Gembala bilang, betul dia sepupunya Pak Jokowi. Masih percaya? Hah? Pak Ruben bilang, iya Pak Dorsen itu sepupunya Pak Jokowi. Saudara percaya? Anda mulai ragu nih. Nah, saudara kalau baca Alkitab, ya, waktu saya menyatakan Pak Dorsen Tarigan adalah sepupunya Pak Jokowi, saudara tidak percaya. Kita lagi ibadah, tiba-tiba dari pintu seberang sana kita lihat ada 2 truk tentara datang, dia keliling sini. Tiba-tiba pas pampres masuk, dia keliling sini, dia lihat ada sesuatu yang mencurigakan enggak. Pas pampres keluar, clean, bersih. Gereja tempat ini bersih, tidak ada yang mencurigakan. Siapa mau datang? Pak Jokowi datang. Assalamualaikum. Wah, kurang ajar sama Pak Jokowi. Assalamualaikum. Shalom. Wah,
Pak Jokowi masuk sudah. Saya mau tanya, Pak Dorsen Tarigan mana ya? Ini Pak Jokowi nanya, Pak Dorsen Tarigan ada? Mana? Oh ini. Oh, alhamdulillah. Selamat bertemu kembali Pak Dorsen Tarigan. Inilah saudara sepupuku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara percaya? Kenapa saudara percaya? Karena orang yang bersangkutan yang bicara. Waktu Yesus keluar dari air, ada suara dari atas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka orang Yahudi yang tidak percaya sama Yesus, ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan. Suara dari atas menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dan akhirnya mereka pacaran. Mereka pacaran. Mereka pacaran. Pacaran dan akhirnya minta dibimbing. Dibimbing tentang kekristenan. 7 bulan saya bimbing. Singkat cerita, didoakan dalam pelepasan jadi harimau, jadi ular, dan macam-macam. Hari itu pun dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mereka menikah, anaknya 2. Saudara buka di Instagram, Kartika Berliana. Ya. Saudara, kita harus punya hikmat untuk mengajar anak-anak kita tentang siapa Yesus. Amin. Amin. Karena itu satu-satunya yang benar. Makanya dengarlah, orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang esa. Harapnya cuma kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan kepada Allah ilah-ilah yang lain. Saudara, hati-hati. Waktu kita menyembah ilah yang lain, kutuknya pada keturunan kedua, ketiga, keempat anak saudara yang mengalami. Halo? Saya tidak marah-marah saudara. Saya memberitahukan hati-hati. Jadilah teladan buat anak-anak kita. Amin. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah? Adalah penyembahan kita. Itu kita mengasihi Allah. Cara mengasihi Allah adalah bersyukur menyembah kepada Dia satu-satunya. Sehingga waktu kita bersyukur, kita diberkati oleh kasih agape itu. Kasih yang sanggup, yang siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang memfitnah kita, orang yang membuli kita. Hanya kasih agape yang bisa mengampuni. Amin. Amin. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, minta Tuhan, mana kasih agape itu, Tuhan berkati saya supaya saya bisa mengampuni. Karena waktu saudara difitnah, saudara balas dengan fitnah, saudara sama pemfitnahnya. Yusuf di depan istri Potifar, ayo dong, ditarik sama istri Potifar. Kalau dia lakukan itu, dia juga pezina. Amin. Jadi jangan sampai kita membalas, kita akan jadi seperti yang membuli kita. Ya. Jadi mengasihi Allah itu Allah menyembah, bersyukur kepada Dia sehingga kita diurapi oleh Roh Kudus. Dan kasih itulah yang mengurapi kita. Dan akhirnya perilaku kita bisa mengasihi orang. Sebab gini, orang Kristen itu banyak begini. Aqua ini enak loh, kalau saudara haus enak, luar biasa, enak aja. Saudara dengar ini, saya bilang, Aqua ini enak. Ya minum. Enak dahaganya. Sampai segitu orang Kristen. Yesus itu baik. Tapi mereka tidak merasakan. Hanya promosi. Tapi kalau saya bilang Aqua ini baik, ini cuma contoh ya, tapi jangan diminum ya, karena sudah berkata saya, Aqua ini baik, minum enak Aqua, dikasih. Dan akhirnya dia minum, dia merasakan kasih itu. Amin. Jadi kasih Yesus itu jangan hanya dipromosikan, tapi harus dirasakan. Kok diem sih?
Yang setuju tepuk tangan. Kasih Yesus itu tidak punya agama. Siapapun berhak menerima kasih Yesus. Hanya kita tidak pernah memberi. Hanya berita, tapi tidak pernah memberi. Ibu-ibu, apa sih bilang inang ya? Udah ibu-ibu aja lah. Sedang kepada saya salah nanti dipecat dari Brastaki. Ibu-ibu, di Jawa sana suka ada dorongan sayur itu kan? Di sini ada nggak? Nggak ada, memang orang-orang hebat di sini. Nggak kayak di Jawa sana. Nah di Jawa sana ada orang dorong sayur. Kangkung satu ikat berapa? 5.000. Kalau jadi ibu-ibu jangan tawar 3.000. Ibu-ibu jangan tawar 5.000. Dia akan kesel tuh. Oh ini besok dia tidak akan lewat rumah orang itu. Dia tidak akan lewat rumah ibu itu karena pelit. Coba berapa mas sayurnya? 5.000. Kasih lebih 1.000, 6.000. Wah. Minggu depan kasih lebih 2.000, 7.000. Nanti tiap hari dia bisa lewat rumah ibu. Lewat ibu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sudah 3 bulan, 4 bulan baru ibu. Halo mas, iya bu, halo, ibu ini sayurnya, pasti dikasih sayur yang terbaik. Karena kita sudah memberkati. Itu bu, baru, saya beli ya. Karena sudah membangun jembatan. Mas, keluarga gimana mas? Anak-anak gimana? Iya nih bu, anak saya belum bisa bersekolah, belum bayar uang sekolah. Kesempatan saudara mendebar kasih di tempat itu. Amin. Berapa uang sekolah sih? Dengan 1 jiwa. Ini bayar ya 2 bulan. Dia akan terpikirkan, kok saya merasakan kasih dari orang Kristen. Halo? Halo? Salam? Kasih. Besoknya lagi, anaknya udah sekolah, pasti dia ngomong, terima kasih bu. Saudara buat apa sampai dia merasakan ada kasih Kristus. Lama-lama, Mak saya mau berdoa ya. Pasti dia mau. Waktu saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi, pasti Roh Kudus yang bekerja. Yang mempertobatkan bukan kita, tapi Roh Kudus. Karena kita sudah buka jalan dulu dengan kasih Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari orang tua, bikinlah teladan buat anak-anakmu. Saudara yang di kantor, kalau di kantor jangan saling sikut. Di sebelah mungkin namanya Anissa atau Siti. Di kantor sebelum bekerja satu ruangan, Tuhan Yesus terima kasih saya sudah tiba di kantor. Berkati pekerjaan saya hari ini Tuhan Yesus, dan berkati Siti dan Anissa Tuhan dalam nama Yesus. Gak usah malu nyebut nama Yesus. Karena nama Yesus itu berkuasa. Berkuasa. Waktu kita sebut berkati Siti dan Anissa, itu rohnya. Setiap hari saudara doakan. Dia bingung, ini orang kafir kok doain gua ya. Doain gua sukses. Kita tidak tahu waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat jempolmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Caranya memberitakan Injil, gak usah khotbah, lakukan seperti itu. Amin.
waktu dia sukses, dia tidak akan lupa saudara. Karena itu termasuk doa saudara. Jangan kadrun, musik, jangan. Nanti dengan perilaku kita yang benar, mereka akan melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Oke. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi perintah Tuhan harus diperhatikan. Klik. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Orang tua, ajarlah baca Alkitab anak-anakmu. Berdoa sebelum berangkat sekolah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum mengerjakan aktivitas kita. Ajar anak-anak kita untuk berdoa. Karena berdoa itu kekuatannya sungguh luar biasa. Doa artinya konfirmasi. Kita sebelum berdoa sudah ada di hati kita. Tuhan sudah tahu. Dan kita adalah berkata untuk konfirmasi, Tuhan, ini loh saya berdoa untuk anak-anak saya. Untuk supaya mereka rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, rajin. Nah, pokoknya hal-hal yang dari Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Ya, ajarlah mereka berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi habit, udah menjadi kebiasaan. Kalau nggak berdoa kayaknya nggak enak. Iya, jadi habit. Nah, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Kalau di rumah boleh nonton drakor, boleh main HP boleh, tapi ada waktu-waktu tertentu untuk anak-anak kita. Amin. Karena anak-anak itu tidak mau dilahirkan, bapak sama mama yang mau toh. Amin. Jangan diterlantarkan, itu tanggung jawab bapak sama anak. Ya, orang tua harus bertanggung jawab. Lu yang minta kok, Tuhan kasih nih, tanggung jawab ya. Jangan dibiarkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanggung jawab, Tuhan semakin berkati. Berkat itu bukan duit, bukan harta, tapi ada damai sejahtera dalam keluarga, ada sukacita dalam keluarga, saling mengasihi, dan akhirnya orang betul Tuhan Yesus hidup dalam keluarga itu. Amin. Ya, ajarkan, bicarakan di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini Musa berkata kepada orang-orang Israel. Ayat yang ke-8, harus juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Ya, tefilin. Tefilin itu adalah sebuah tali dari kulit, dan di kotak itu adalah hukum Taurat, ya. Dan taruh di kepala supaya diingat. Diikat di sini tefilin itu. Ingat nih hukum Taurat. Diingat di tangan untuk apa? Dikerjakan. Iman dan perbuatan. Amin. Iman dan perbuatan. Mana imanmu? Dengan perbuatan kita sudah menunjukkan saya beriman. Melakukan kasih, kebaikan, kebenaran kepada orang lain, orang sudah melihat saya beriman kepada Yesus. Tapi kalau cuma pengetahuan tidak pernah berbuat, saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya orang-orang Israel dulu, ya, makanya Yesus itu orang Israel, Yahudi. Kebiasaan-kebiasaan ini masih sampai hari ini. Tapi setelah Yesus hadir, sudah berlaku dua hukum kasih. Amin. Halblun minallah, halblun minannas. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kemudian apa orang Israel lakukan itu? Di pintu-pintu rumah ada namanya mezuzah. Jadi mereka dari luar sudah masuk pikiran-pikiran yang mungkin masalah, masuk dalam rumah. Masuk. Dia bilang, dia berharap dengan adanya firman Tuhan itu membersihkan apa yang dari luar. Ya. Dan keluar juga gitu. Ya, supaya yang dari dalam penuh dengan doa, bersyukur bisa keluar. Ini mezuzah. Ya. Dan ayat ini terakhir ya. Oke, dan klik lagi.
Nah pertanyaannya buat hari ini, setiap orang tua akan mewariskan hal terbaik yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Amin? Amin? Kita anak Allah bukan? Anak Allah bukan? Anak Allah kan? Saya mau kasih contoh anak Allah dan bukan anak Allah. Mohon maaf saudaraku, bapak yang punya anak umur 5 tahun tuh berapa? Hari ini hadir 5 tahun aja, atau lagi sekolah minggu ya? Hah? Ini anaknya? Bukan. Ini anak siapa? Oh ponakan. Ada bapak sama anak. Boleh minta orang? Contoh aja. Coba, boleh? Bapak sama anak aja. Nggak apa-apa ya, sudah SMP nggak apa-apa ya. Tolong ya. Bapak sama anak, ayo. Ada bapak sama anak. Masa sebanyak ini nggak punya anak? Ayo dong, bapak punya anak nggak? Coba. Punya anak? Pak, ada anaknya? Di rumah? Oh belum. Dalam nama Yesus. Ya. Siapa yang punya anak, Pak? Ini, bapak anaknya mana? Oh, oke, siap. Ayo Pak, bawa anaknya sini. Nah. Nah, sini Pak. Wow. Oke. Kita akan buktikan. Ya, sini Pak. Enggak bahaya kok. Ini justru memberkati. Siapa namanya? Aileen. Yusuf Purba. Yusuf Purba. Oke. Ini. Ya. Namanya siapa? Emi ya Pak. Berdiri sebelah sana. Ini anaknya Pak ya? Ini bapaknya. Ya, saya mau tanya. Bapak namanya siapa? Pak Yusuf. Mama namanya siapa? Risna. Kalian tinggal di mana? Di Brastagi. Oh, oke. Saya tanya ini ya. Ini namanya siapa? Pak Yusuf. Kerjanya di mana? Enggak tahu Pak. Umurnya Pak Yusuf berapa? Kayaknya Jangan kayaknya. Umur Pak Yusuf berapa? enggak tahu Pak. Nggak tahu. Pak Yusuf berkeluarga kakak adik berapa? Enggak tahu juga Pak. Beda ya, anak sungguh dengan bukan anak. Kalau kita anak Allah, kita tahu namanya siapa. Kita tahu siapa dia. Amin. Amin. Jangan seperti ini. Kekristenan jangan seperti ini. Siapa Yesus tuh? Kayaknya Yesus itu kayaknya. Kalau anak Allah tahu Yesus itu Tuhanku, juru selamat. Mengerti maksudnya? Tepuk tangan. Terima kasih Pak Yesus. Terima kasih ya. Harusnya foto dulu tadi. Jadi kalau kita ngaku anak Allah, kita harus kenal Bapak kita. Amin. Jangan sampai Bapak di surga siapa? Telepon Pak Ruben dulu lah. Lu anak angkat lu ya. Hati-hati. Amin. Kita anak Allah harus kenal Yesus itu siapa. Itu Bapak kita. Amin. Sumber dari kekuasaan, mujizat dari Yesus. Jadi Bapak, Yesus Tuhan sebagai Bapak, dia pasti warisi yang terbaik buat anak-anaknya. Siapa yang anak Allah? Kalian sudah diwarisi yang terbaik. Amin. Masa Bapak mau ngasih yang gak bagus buat anaknya? Kalau buat yang sebelah, coba saya tanya Pak Yusuf, kalau dapat duit mau traktir anaknya atau mau traktir ini? Mau traktir anaknya atau yang ini? Dia gak kenal siapa, dia pasti traktir anaknya. Amin. Hal-hal yang baik pasti dari Bapak. Amin. Buat anaknya.
Kita anak Allah pasti diberi yang terbaik dari Tuhan. Amin. Hati-hati, jangan sampai kita tidak kenal Bapak, bahkan Bapak kita jual. Hati-hati. Amin. Ya. Contoh, sekarang sedang ada Islamic Center kan. Islamic Center itu sedang menjelajah kemana-mana. Bahkan di YouTube selalu digaungkan. Kenapa? Nanti hal-hal yang tidak benar karena tiap hari akhirnya bosan, ini benar. Nah, hal yang salah akhirnya dia benar. Coba saya minta cewek satu. Daripada saya tunjuk ya, ini nih. Nah, siapa yang masih bujang? Masih bujang. Masih sendiri, cowok. Oh. Yang tunduk itu apa? Masih sendiri. Atau udah punya pacar? Udah punya? Oke, enggak apa-apa. Ini cuma contoh, ayo maju. Ya. Enggak apa-apa ya. Mumpung saya ada di Brastagi. Pasti kuat makan BBK. Namanya siapa? Dinda, Pak. Chris John, Pak. Salaman? Oke. Chris John ya? Wih, petinju. Petinju. Gini loh Bapak Ibu, saudara punya anak perempuan. Tiba-tiba pacaran dengan yang tidak seiman. Artinya dari sebelah. Hati-hati. Supaya menjaga ya. Ini seberang Muslim, ini Kristen. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Mama bilang, udah, Papa bilang, Papa di kulo. Sekarang kan zamannya, zamannya coba-coba sekarang. Hati-hati. Saya beri strategi supaya ini yang ketarik di sini. Amin. Tadi Muslim ya. Ini Kristen. Udah. Pertama adalah imam adalah laki kan. Nah, dia bilang, saya tidak mau nikah dengan kamu. Kenapa? Karena saya akan menjadi istri pertama. Oke? Iya dong. Kan hukumnya ji samsu. Ya kan? Sudah menikah, punya anak satu, anak dua, tiba-tiba Chris John bilang, Saya mau nikah lagi dong. Terus saya bilang, jangan. Tetap bilang Saya tetap mau nikah. Anak kita yang sudah ke sana akan stres. Mungkin ketemu ibu senang tapi hancur. Karena akan menikah lagi. Dan itu hukumnya dia, fikihnya dia. Gak bisa dibantah. Kalau dia bantah, bisa, boleh. Kalau dia bantah, talak 3. Dia nikah lagi. Demikian juga satu lagi, saya mau nikah lagi, kurang. Terus nikah. Yang menderita siapa? Anakmu perempuan yang menderita. Oke? Caranya artinya saya tidak mau dimadu, terserah kamu. Walaupun cintamu berat. Gitu. Ya? Terbalik sekarang ya. Tadi sudah ngerti ya? Sudah ngerti ibu-ibu, bapak? Sekarang terbalik. Ini yang Muslim. Karena anak-anak muda kita suka pacaran tiba-tiba ada yang nyangkut dengan Muslim. Ini Kristen, namanya juga Chris John. Ya, ini Muslim. Ini yang tarik, ayo dong mas, masuk Islam aja, nikah secara Islam. Chris John ngomong, siapa namanya? Dinda, Pak. Dinda, kalau saya jadi Islam, kamu mau nggak saya madu?
Nanti saya bisa kawin 2-3 kali loh. Gitu loh, ya. Iya dong? Kira-kira kamu di mana umpama ini? Enggak, Pak. Kan ini Kristen dah. Ditarik ke sini berarti kamu Dinda, saya nanti udah punya anak, saya bisa kawin lagi dong. Dia pasti, oh iya ya. Nah makanya kamu percaya Yesus aja. Karena di dalam Yesus hanya sekali ya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Hati-hati orang tua mulai hari ini beri pemahaman buat anak-anak kita. Amin. Amin. Nah, hal yang terbaik yaitu tentang ajaran yang benar. Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Ajaran yang benar. Kadang-kadang kita secara duniawi yang terbaik itu harta. Harta bisa habis. Tapi kebenaran dari Tuhan tidak pernah habis. Amin. Apalagi kedua, nama baik. Aduh kamu, sudah hancurin nama baik ini. Sudah hancurin nama baik. Ketiga apa? Moral, etika. Iya sudah. Menurut manusia yang terbaik ini. Lalu apa yang terbaik dari orang tua Kristen? Apa yang terbaik? Beriman kepada Yesus Tuhan. Amin. Ya, kalau Tuhan perintahkan, ya harus lakukan. Warisi iman kepada Yesus Kristus. Jangan engkau mengkhianat. Jangan engkau tinggalkan Yesus. Jangan engkau jual Yesus. Amin. Bapak-bapak, amin. Ibu-ibu, amin. Jaga anak-anak kita. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Mereka tidak mau dilahirkan. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita. Oke, iman kepada Yesus Tuhan adalah warisan yang terbaik dari orang tua kepada anak-anaknya. Sebelum mewariskan iman kepada anak orang tua, wajib, sama-sama katakan, saya wajib. Saya wajib. Yang pertama, memiliki iman. Iman itu bahasa Arab. Dari kata Ibrani, emunah. Emunah, iman, dan akhirnya bahasa Indonesianya percaya. Jadi iman itu percaya. Ya kalau saudara berdoa, saya beriman dan percaya, saudara sudah menyebutkan 2 kali percaya itu. Yang pertama, ya kita memiliki iman dan pengetahuan. Ya, knowledge tentang siapa Yesus, pengenalan. Bagaimana bisa mengetahui Yesus? Penyembahan, baca Alkitab, berdoa. Nah, itu akhirnya kita mendapat ajaran yang benar. Ajaran yang benar ini akan merubah hidup kita. Yang kedua, menjadi teladan. Jadi perilaku kita akan jadi benar. Saudara setiap hari melakukan yang benar akan jadi habit. Menjadi karakter kita. Setiap hari melakukan yang benar. Kalau kita tidak melakukan yang benar, seolah-olah ada yang until. Kenapa tadi melakukan apa? Sedang diawasi itu. Lakukan dengan setia itu sedang diawasi itu. Karena kita rugi sendiri. Sudah diberikan hikmat sama Tuhan untuk melakukan dan enak diawasi Tuhan. Kalau salah, jangan situ, belok sini ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jadi bersyukur, yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur adalah ucapan syukur kita, penyembahan kepada Dia. Karena Dia sudah memberi keluarga yang baik. Orang tua jadi memberkati anak-anak. Waktu saudara mengkhianati Tuhan, tidak taat setia kepada firman Tuhan, maka roh yang lain masuk dan akhirnya dia mengalir kepada anak cucu kita, akan berantakan. Mari pikirkan apa yang harus kita lakukan. Iman tanpa perbuatan teladan adalah mati. Saya pelajari dengan saudara muslim saya. Menurut lu di muslim apa iman itu? Iman itu dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Itu iman orang muslim. Makanya kebersihan bagian daripada iman. Dan dia melakukan bersih-bersih. Jadi beda dengan kita. Iman ya iman, perbuatan. Tapi ternyata iman orang dari muslim itu, beriman itu artinya dipikirkan,
diucapkan, dilakukan. Wow. Jadi Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan makanya jadi satu. Supaya nyata apa yang kita imani. Kalau kebenarannya kita imani, maka perbuatan kita akan benar. Amin. Kalau kita imani yang, aduh, saya mau pergi ke sana tapi ragu, itu yang terjadi. Makanya Ayub katakan, apa yang kau takutkan itu yang akan datang. Akan datang kepadamu. Makanya di dalam Tuhan jangan takut. Takut itu sesuatu yang belum pasti. Amin. Coba saudara takut mati, udah mati belum? Hah? Takut mati, udah mati belum? Takut itu senjatanya iblis. Sama-sama katakan, takut itu senjatanya iblis. Amin. Jadi jangan takut. Jangan takut itu berapa itu Pak ya di Alkitab itu? Jangan takut. Karena waktu kita lakukan, Allah yang mengawasi. Berarti Allah ada di belakang kita. Dia terus menjaga kita apa yang kita lakukan. Yang benar, yang penuh kasih. Allah beserta dengan kita sebagai Immanuel. In artinya dengan, manu itu kita, El artinya Eloah. Eloah dengan kita. Saat kita lakukan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia mengawasi dan Dia melindungi kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kesimpulannya adalah yang pertama, siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya katakan siapa yang kita sembah, saudara jawab itu ya. Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Tepuk tangan. Kalau Dia yang kita sembah, semuanya beres. Kalau Tuhan yang atur, semuanya. Coba senggol kiri kanan. Kalau ngana, kau yang atur nggak beres, coba. Makanya jangan kita yang ngatur, biar serahkan Tuhan, Tuhan yang ngatur. Amin. Yang kedua, siapa temanmu? Siapa teman kita? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang. Saudara berteman dengan pemabok, nanti pulang juga disebut pemabok, bukan nama lagi. Amin. Saudara dengan preman-preman, wah jadi preman kita. Makanya kalau ibu-ibu yang tukang gosip, kita bergaul dengan mereka, kita akan jadi tukang. Tapi di sini ibu-ibu sudah bertobat semua. Amin. Ibu-ibu yang tukang gosip sudah bertobat semua. Makanya daftarlah ke gereja ini menjadi konselor. Kalau bilang, itu ibu itu keningnya berat sebelah itu. Wah, betisnya besar sebelah itu. Jadi gosip. Jadi datang ke gereja jadi hakim, bukan jadi penyembah. Saya kasih contoh. Terakhir ya. Terakhir melulu nih. Sekali waktu Yesus sedang duduk di tahta. Tiba-tiba ada ketok. Shalom. Yesus jawab, Shalom. Siapa? Saya Insinyur Aritona, umpama aja gitu. Masuk hambaku. Masuk maksudnya. Ada apa hambaku? Ini Tuhan, saya kan suka bangun-bangun rumah, desain-desain. Apakah Tuhan mau dibuatkan rumah? Yesus bilang, hambaku yang baik hati, kembalilah ke bumi, bangunlah gereja di sana. Tiba-tiba lagi duduk, Shalom. Ya, Shalom. Ya, masuk. Siapa? Saya dokter. Ya, apa? Ada apa dokter? Gini Tuhan,
Mungkin Tuhan agak pegel-pegel, agak influenza, agak demam-demam, boleh saya periksa. Tuhan bilang, hambaku yang luar biasa, kau tidak tahu saya adalah tabib di atas segala tabib. Kembalilah ke bumi, layanilah sesamamu. Tiba-tiba, iya siapa? Saya pendeta. Masuk hambaku, masuk hambaku. Bukan pendeta Ruben kan? Bukan. Ya, ada apa hambaku? Gini Tuhan, mungkin Tuhan belum tahu eksegese. Wah, mungkin Tuhan belum tahu firman. Nanti mungkin bisa sharing dengan saya. Tuhan bilang, oh hambaku yang luar biasa, kau tahu sayalah firman sesungguhnya yang telah menjadi manusia. Hambaku yang baik, ya layanilah jemaat di bumi sana. Pulang dia. Tiba-tiba banyak orang, salam, 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 salam. Ya siapa di luar? Kami adalah pemuji-pemuji Tuhan. Masuklah hamba-hambaku semua. Masuklah karena saya tidak bisa puji diri saya sendiri. Dan ternyata yang datang masuk itu tadi dokter tadi, insinyur tadi, pendeta tadi menjadi pemuji, memuji Tuhan. Makanya kalau ke gereja jangan bawa jabatanmu. Kita semua jadi pemuji Tuhan. Amin. Amin. Jangan bawa jabatanmu, jangan bawa statusmu orang hebat, orang. Kita semua hamba Tuhan yang menyembah kepada Tuhan. Amin. Tuhan butuh pemuji-pemuji itu, karena dia tidak bisa puji dirinya sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada orang terkenal di Jakarta, pendeta mata duitan. Dia ada khotbah, dibilang khotbah panjang pendek fulus sama. Itu mau panjang mau pendek, sama aja dibayarnya begitu. Nah, akhirnya kemarin waktu seminar saya tanya, tempat yang terbaik buat pendeta, WL singer dan pemusik di mana? Ada yang bisa jawab? Saya kasih 100.000. 100 atau 50 ya? Mana tuh? Mana? Tas saya mana ya? Di mana tas saya? Oh, di kamar ya? Di atas ketiga. Wah, ada 100.000 nggak Pak? Pinjam 100. Ya, ganti deh pertanyaannya dulu, ganti deh. Saya cuma mau tanya, siapa mau uang 100.000? Siapa yang mau uang 100.000? Siapa yang mau? Saya, ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ambil, siapa yang mau? Ambil, siapa yang mau? Ambil, saya mau. Begitulah keselamatan ditawarkan. Siapa yang mau selamat terima Yesus? Saya, tapi tidak melakukan. Benar? Siapa yang mau? Enggak. Keselamatan hanya sekali ditawarkan. Jangan kau hianati Yesus. Tidak ada lagi tawaran keselamatan. Yang meresponi, dia dapat kan 100.000? Tapi nanti bagi-bagi ya. Dia dapat keselamatan seperti itu. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia tawarkan itu. Yang responi tadi satu orang. Jadi responi itu, amin. Sederhana. Yang kedua nggak ada hadiahnya. Tapi kalau ada 50 boleh Pak. Dijawab lagi. Boleh benar 50. Nanti ada 50. Nanti berhubungan dengan saya. Kalau bisa jawab berhubungan dengan saya di luar ya. 50.000 saya kasih.
tempat terindah pendeta, WL, singer dan pemain musik di mana? Ya. Mimbar. Salah. Siapa lagi? Altar. Salah. Toilet. Betul Ibu, iya. Nanti berhubungan dengan saya 50.000 ya. Di toilet Bapak. Kenapa? Habis terima PK langsung ke toilet lihat. Dapat berapa gua? Wah, kecil ini. Tempat terindah itu toilet. Mau pendeta siapapun kalau dia bilang terima amplop. Pak, toilet di mana, Pak? Dia nggak kencing, nggak buang air besar. Ah, kecil ini. Jadi pendeta yang mata duitan ini sekali waktu dia hari Minggu nggak ada jadwal. Dia bilang, aduh nggak ada jadwal. Tiba-tiba bunyi HP-nya. Halo? Halo Pak Pendeta, hari ini kosong nggak? Oh kosong. Iya, gembala kami sedang sakit perut. Jadi gimana? Bisa Kak Pak khotbah jam 10? Oh bisa. Sekarang jam berapa? Jam 9. Oh bisa. Sebentar saya mandi dulu ya. Dia mandi cepat-cepat. Mandi. Kepleset di kamar mandi. Kena bak mandi. Innalillahi wa inna ilaihi. Mati. Pendeta mata duitan ini mati. Akhirnya gak jadi khotbah, taruh di ruang tamu, tunggu peti kan begini kan, kepleset begini kan. Masukin peti, kan nggak bisa ketutup, harus ditarik dulu nih. Ikat rafiah, mau ditutup, lepas lagi, tarik lagi, tutup, lepas lagi. Ada ibu jemaat tahu bahwa pendeta itu mata duitan, dia maju ke depan, dia taruh amplop di sini, dia tutup sendiri langsung. Periksa, amplopnya kosong. Saya udah makin berdiri semua.